Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan surat Az-Zumar. Kita sampai pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian kafir, maka Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian. Wala yardha li ibadihil kufr. Dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kalian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya seorang pendosa tidak akan memikul dosa orang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada kalianlah kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan mengabarkan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia. Ayat ini diawali dengan Allah menjelaskan bahwasanya Allah Maha Kaya, jika hamba-hambanya kufur, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sama sekali. Ya, dan Allah tidak butuh dengan mereka. Karena sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah menjelaskan, kalau seorang bertakwa, maka untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan kalau semua orang kafir pun tidak ada pengaruh bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, manusia dan jin, seluruhnya berada di atas hati orang yang terbaik, ya, semuanya di hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau semuanya seperti Jibril alaihissalam, semua manusia dari awal sampai akhir, maka tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Dan sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, seluruhnya hatinya terburuk, hatinya seperti Fir'aun, hatinya seperti iblis, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali, ya. Allah mengatakan, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa yang dapat petunjuk untuk dirinya. "Faman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Siapa yang sesat untuk dirinya sendiri, ya. Oleh karenanya jangan terbayang kalau orang-orang kafir, maka semua manusia kafir, kemudian Allah mengalami kekurangan atau ada sesuatu yang merugikan Allah. Sama sekali tidak, ya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya sebelum Allah menciptakan makhluk. Seandainya makhluk tersebut hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan lantas mereka kufur seluruhnya, Allah tetap Maha Kaya. Makanya Allah mengatakan, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Kalau kalian kafir, Allah tidak butuh dengan kalian. Allah tidak butuh dengan kalian. Jadi seorang jangan berpikir bahwasanya Allah butuh dengan keimanan hamba-hambanya. Tidak, Allah tidak butuh. Kalau baik untuk mereka sendiri, kalau kufur mereka sendiri yang sengsara. Makanya Allah mengatakan, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Kalau kalian kafir, maka Allah Maha Kaya dari kalian. Dan ayat seperti ini banyak. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 8, kata Allah, "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid." Kata Nabi Musa, kalau kalian seluruhnya kafir dan seluruh penghuni bumi ini kafir, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah adalah Maha Kaya dan Maha terpuji. Enggak akan mengurangi kekuasaan Allah dan tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kalau kalian seluruhnya kafir, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka Allah tetap Maha Kaya dan Maha terpuji. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 6, "Fa kafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid." Mereka pun kafir dan mereka pun berpaling, wastaghnallaha, dan Allah tidak butuh dengan mereka. Mau kafir, mau berpaling silakan. Wastaghnallaha, Allah tidak butuh dengan mereka. Wallahu ghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Demikian juga Allah berfirman,
Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwal ghani. Mereka berkata, Allah punya anak. Maha suci Allah. Sungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, ya. Allah tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada anak. Tidak seperti kita manusia yang butuh pada anak. Ingin punya anak, butuh sama anak. Allah Maha Kaya, tidak butuh anak. Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian adalah orang fakir, butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kalian yang butuh kepada Allah, adapun Allah tidak butuh kepada kalian, dan Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Keberadaan makhluk tidak menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia sebelum ada makhluk dan sesudah ada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mulia. Seandainya seluruh makhluk kafir, maka Allah tetap Maha Kaya dan Maha mulia. Maka Allah ingatkan, in takfuru, kalau kalian kafir silakan, enggak ada masalah maksudnya ya. Fa innallaha ghaniyun ankum, sungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan kalian. Wala yardha li ibadihil kufur. Akan tapi Allah ingatkan, ya, Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah tidak ridha, ya. Artinya siapa yang kufur, Allah murka kepadanya, ya. Allah tidak ridha ada kekufuran bagi hambanya. Tidak layak hambanya untuk kufur. Bagaimana kufur? Sementara yang menciptakan hamba-hamba adalah Allah Subhanahu wa taala, yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan sarana prasarana alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya hamba-hamba bersyukur kepada Allah, bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada para hamba bahwasanya wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka yardahu lakum, maka Allah ridha kepada kalian. Allah ridha kepada kalian. Di sini disebut oleh Tahir bin Ashur dan namanya ihtiras. Ihtiras itu untuk menghilangkan kesalahpahaman bagi orang yang membaca. Nanti dia sangka begini, maka diingatkan agar tidak salah paham, ya. Seperti contoh dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Sekarang kalau orang dengar ayat ini, di antara istri kalian, anak kalian ada yang jadi musuh. Maksudnya jadi musuh apa? Mengajak kalian maksiat, menghalangi kalian dari ketaatan. Mau sedekah jangan, mau ini jangan, ya. Mau jihad enggak jadi, ingat anak-anak. Mau sedekah dilarang istri misalnya, ya. Ada istri yang model begini dan ada anak-anak yang seperti ini, membuat seorang bermaksiat atau membuat seorang akhirnya terhalangi dari ketaatan kepada Allah. Maka Allah menyebutkan ada model istri dan model anak yang merupakan musuh, ya. Musuh dalam selimut maupun musuh di luar selimut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Kalau kita mendengar cuma sampai sini, kita menyangka hati-hati, mau kita pukul kek, mau kita ikat kek, tapi ternyata tidak. Setelah itu Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian maafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan berarti ketika Allah menyatakan ada sebagian anak menjadi musuh, sebagian istri jadi musuh, untuk kita gampar, untuk kita marahin, untuk kita omelin, enggak. Maka setelah itu Allah sebutkan ayat untuk mengingatkan, bukan begitu maksudnya. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, tidak memarahi, maka Allah akan, sungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan ampuni kalian dan yang sayang juga kepada kalian. Ini namanya dalam ilmu tafsir namanya ihtiras. Ihtiras itu Allah datangkan ayat untuk menghilangkan kesalahpahaman dari ayat sebelumnya. Jangan sampai orang salah paham. Istilahnya namanya apa? Ihtiras. Karena kalau dibilang sungguhnya istri kalian musuh, sebagian istri kalian musuh, sebagian anak kalian musuh, kayaknya mau kita bunuh musuh tersebut, ya enggak? Ini ngomel mulu aja tak gampar gitu, apa gitu. Ternyata bukan begitu. Ternyata Allah mengatakan wa in ta'fu, Allah suruh maafin, ya, sehingga jangan sampai salah paham. Nah, sama seperti ayat ini, ketika Allah mengatakan, ya,
kalau kalian kafir Allah tidak butuh kepada kalian ya. Sehingga jangan disangka bahwasanya orang kafir dan orang yang bersyukur sama di sisi Allah. Tidak. Meskipun Allah tidak butuh kepada keduanya. Allah tidak butuh kepada orang kafir dan Allah tidak butuh kepada orang bersyukur. Itu tidak? Tidak butuh. Makanya Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada fi mulki syai'." Kalau kalian seluruhnya manusia beriman hatinya seperti Jibril alaihissalam atau hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah kekayaan Allah sama sekali. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang dapat hidayah untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kepada syukurnya orang bersyukur dan Allah juga tidak kurang dengan kafirnya orang yang kafir. Allah dua-duanya Allah tidak butuh. Mau kafir mau bertakwa terserah kalian. Tapi bisa dipahami oleh orang berarti sama dong nilainya di sisi Allah. Maka Allah jelaskan tidak sama. Kalau orang yang bersyukur Allah ridha. Allah suka dengan mereka. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Ya. Dan ridha yaitu Allah suka ya, namanya ridha ya, ridha. Ini di antara sifat Allah adalah ridha. Sifat Allah ada ridha, ada al-mahabbah, Allah mencintai, ada Allah ridha ya. Kadang Allah marah. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebut sifat-sifat ikhtiyariyah. Allah bersifat dengan sifat tertentu kepada seorang hamba karena sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut. Siapa yang melakukan maksiat Allah murka kepadanya, siapa yang melakukan kebaikan maka Allah mencintainya atau Allah ridha kepadanya. Ya, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah jelaskan wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah ridha bagi kalian. Di antara sebab meraih keridhaan Allah adalah dengan bersyukur. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika dia makan makanan maka dia memuji Allah, dia bilang alhamdulillah. Wa in syariba syarbah an yahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum minuman maka dia memuji Allah, dia bilang alhamdulillah. Allah suka dengan orang seperti ini, yang sering memuji Allah pada kenikmatan-kenikmatan yang dianggap sepele. Makanya di antara pujian kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura. Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Disebutkan setiap dia melakukan suatu kenikmatan, meskipun kenikmatan kecil, dia mendapatkan, dia memuji Allah. Setiap pakai baju dia memuji, dia bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau Allah berkehendak saya tidak punya baju. Kalau dia makan, dia bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan saya makan. Jika Allah berkehendak, saya akan jadikan lapar. Kalau dia minum, dia juga mengucapkan demikian. Kalau dia pakai sendal, dia bilang alhamdulillah yang membuat saya pakai sendal. Seandainya Allah berkehendak, saya tidak punya sendal. Sehingga dia dikatakan hamba yang senantiasa bersyukur. Sampai pada hari kiamat kelak ketika orang-orang datang kepada Nabi Nuh, mereka berkata, wa sammakallahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah orang yang telah Allah namakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Dan dulu juga itu juga adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan al-an'um wazan wazan af'ul, kalau dalam bahasa Arabnya jam'ul qillah, yaitu wazan timbangan untuk menunjukkan lafal plural jamak tetapi qillah, yaitu kurang dari 10, sedikit. Kurang dari 10. An'um, bukan seperti ni'am. Kalau ni'am itu jam'ul kasrah, maknanya banyak. Nikmat bisa dijamak menjadi an'um, bisa jadi ni'am. Kalau dijamak, nikmat kan mufrad. Antum tahu bahasa Arab kan? Tahu aja lah ya. Kalau nikmat dijamak menjadi ni'am, itu maknanya nikmat yang banyak. Tapi kalau dijamak menjadi an'um, maksudnya beberapa kenikmatan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dipuji oleh Allah, Allah tidak mengatakan syakiran li ni'amihi, yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang banyak. Tidak, tapi kata Allah syakiran li an'umih, bersyukur ke atas nikmat-nikmat yang beberapa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagian ahli tafsir, kalau tidak salah Syaukani, kalau saya tidak salah ingat, dia mengatakan lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah karena disebut syakiran, senantiasa bersyukur. Syakiran itu artinya senantiasa bersyukur. Apalagi Allah datangkan dalam isim fa'il yang menunjukkan continue, kesinambungan. Senantiasa bersyukur li an'umih, bahkan atas nikmat-nikmat yang kecil. Bahkan nikmat-nikmat yang kecil.
Tidak seperti kita kalau nikmat besar baru kita merasa bersyukur, nikmat kecil kita sepelekan. Para nabi tidak demikian. Mereka nikmat-nikmat kecil juga mereka tidak sepelekan. Makanya disebutkan dalam hadis di Syama'il Muhammadiyah tentang sifat Nabi Muhammad SAW disebutkan wa yu'adzimun ni'mah. Rasulullah SAW selalu mengagungkan nikmat apapun yang dia dapatkan. Dia tidak pernah menyepelekan nikmat apapun yang Allah berikan kepadanya. Dia tadi Nabi Nuh. Benar kalau Allah kita makan kadang kita mengucapkan alhamdulillah seadanya, tidak menghayati. Seandainya Allah tidak kasih kita makan, kita kelaparan. Masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Oleh karenanya dalam hadis di antara sebab Allah meridai seorang hamba jika dia bersyukur atas nikmat, bahkan nikmat yang dianggap kecil, tapi tidak kecil sebenarnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika dia makan suatu makanan dia memuji Allah. Dan jika dia minum suatu minuman maka dia memuji Allah. Taib, jika dia memakan suatu makanan, apa maksudnya? Apakah makanan satu paket makanan makan siang atau setiap suap? Khilaf di kalangan para ulama. Ada dua kemungkinan. Al-Imam Ahmad, beliau kalau makan setiap makan beliau memuji Allah, alhamdulillah. Setiap suap beliau mengucapkan alhamdulillah. Ada yang mengatakan maksudnya Ustaz bukan setiap kita makan alhamdulillah, tapi setelah selesai makan baru kita bilang alhamdulillah. Maka ditanya Imam Ahmad, kenapa Anda setiap ini alhamdulillah? Kata beliau, memuji Allah lebih baik daripada diam. Memuji Allah daripada zikir lebih baik daripada menang wae. Sebenarnya ngelamun sambil lihat YouTube. Imam Ahmad enggak makan alhamdulillah. Subhanallah. Para ulama dahulu ya. Ya paling tidak minimal setelah saya selesai makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Agar kita merasakan bahwasanya makan itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang terhalangi dari makanan tersebut. Sampai di antara sunnah kalau kita makan kita jilat-jilat sisa makanan jangan kita buang. Di antara hikmahnya kita enggak tahu di mana keberkahan dari makanan tersebut. Mungkin di sisa makan keberkahan. Kalau kita pas makan bagian berkah, berarti makanan tadi mempengaruhi iman kita. Semangat untuk beribadah, meninggalkan kemaksiatan. Makanya jangan dibuang. Yang kedua, ini kalau dikumpulkan bisa jadi makanan banyak. Masih banyak orang butuh apa? Makanan. Jangan dibuang. Jadi kata Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah ridha kepada kalian. Ya, Allah ridha kepada. Di sini wa in tashkuru fi'il majzum, jawabnya adalah yardahu lakum. Asalnya fi'il mudhari' yardahu lakum, tapi alifnya dihilangkan jadi yardahu lakum majzum. Dan dalam qiraah ada dibaca 3 qiraah, kadang dibaca sebagian seperti yang kita baca yardahu lakum, dalam sebagian qiraah yardahu lakum, dalam sebagian qiraah yardah lakum. Ya. Ini tiga-tiganya boleh dibaca dengan 3 cara baca. Yardahu lakum, yardahu lakum, yardah lakum. Oleh karenanya di antara cara agar kita ridhai oleh Allah sering bersyukur. Nah, ibu-ibu ini yang penting sering bersyukur. Kalau ibu-ibunya mudah bersyukur, bapak-bapaknya lebih mudah lagi. Tapi kalau ibu-ibunya tidak bersyukur, nuntut melulu, bapaknya yang pusing ya. Oleh karena ibu-ibu itu sering bersyukur. Kalau suami bawa sesuatu bilang syukran mas ya. Barakallahu fiik. Begitu dong. Ini suaminya enggak pernah dengar istrinya bilang apa? Barakallahu fiik. Yang ada mas kurang mas. Repot. Abi segini aja bi. Harusnya syukran habibi. Gitu dong. Keren. Coba latihan ibu-ibu. Syukran habibi. Cuma gini doang katanya. Aduh repot. Jadi kalau sering bersyukur, di antara bentuk syukur kepada Allah, syukur kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak tahu bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Sama suami tidak pernah terima kasih, tidak pernah syukur, tidak pernah syukran. Abi enggak ada, yang ada segini doang. Ini kewajibanmu kurang, macam-macam. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ini juga saya katakan adalah sifat Allah yarda, di antara sifat Allah ridha. Dan sifat ini disebut sifat ikhtiyari. Apa sifat ikhtiyariyah?
Sifat ikhtiyariyah, sifat Allah ada dua, yang namanya sifat dzatiyah, yang kedua namanya sifat ikhtiyariyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak terkait dengan kehendak Allah, seperti sifat wajah Allah, sifat zat Allah. Allah memiliki tangan misalnya. Ini sifat-sifat yang tidak pernah berubah, tidak terkait dengan kehendak. Tapi ada namanya sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Sifat fi'liyah ikhtiyariyah maksudnya sifat yang terkait dengan kehendak. Jika Allah berkehendak, Allah melakukan. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak melakukan. Seperti ridha. Allah ridha kalau ada orang melakukan sebab apa? Keridhaan. Dan Allah murka jika ada orang melakukan sifat yang membuat Allah murka. Karena Allah tidak senantiasa murka dan juga tidak senantiasa ridha. Tapi Allah ridha ada sebabnya, Allah murka juga ada sebabnya. Itu dalam istilah Ahlus Sunnah namanya sifat fi'liyah. Sifat-sifat Allah yang ada sebabnya dan ada terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda ingin diridhai oleh Allah, suka bersyukur. Dengar ibu-ibu? Dengar, masyaallah. Alhamdulillah. Dengar di sini, praktek di rumah ya. Jangan lupa. Insyaallah ya. Kemudian Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan ini di antara bentuk keadilan Allah. Tidak ada suatu pendosa yang memikul pendosa orang lain. Taziru yaitu wazara yaziru bisa dimaknakan adalah yahmilu. Makanya disebut al-wizr dalam bahasa Arab artinya thiqal, yaitu beban yang dipikul. Thiqal maksudnya al-wizr artinya beban yang dipikul. Wazara yaziru yaitu yahmilu thiqal, memikul beban ya. Maka makna wala taziru wazira artinya athimah. Maknanya wala tahmilu athimatun isma ukhra, yaitu tidaklah seorang pendosa akan memikul dosa orang lain. Ya, jadi seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dia hanya memikul dosa yang dia lakukan. Dia hanya memikul dosa yang dia lakukan. Ya. Dan ini diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia dibebani dosa orang lain? Tidak. Maka seorang hanya memikul dosanya sendiri. Kecuali dosa yang dilakukan orang lain tersebut adalah dampak dari perbuatannya. Kecuali dosa orang lain dampak dari perbuatannya. Ya. Kalau dampak dari perbuatannya, maka dia juga memikul. Karena sungguhnya akibat dosa yang dia lakukan akhirnya ditiru oleh orang atau membuat efek orang lain melakukan dosa, maka dia ikut memikul bebannya. Ya. Makanya Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Hendaknya mereka memikul dosa-dosa mereka sempurna, tidak dikurangi sedikit pun, dan mereka memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Dosa-dosa yang orang mereka sesatkan. Makanya semakin besar efek dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak dosa yang dirasakan. Contoh ada seorang wanita buka aurat, cuma di depan 5 orang, maka dia menanggung dosa 5 orang tersebut maksiat atau tidak? Maksiat. Semuanya melihat aurat dia terbuka. Semua 5 orang tersebut mungkin syahwatnya bergejolak atau mungkin melakukan hal yang akibat dampak melihat aurat terbuka tersebut. Bagaimana kalau aurat terbuka yang nonton 1 juta orang, 2 juta orang? Bagaimana kalau artis kemudian buka aurat yang nonton film tersebut 5 juta orang misalnya? Sementara auratnya terbuka, orang bersyahwat melihat dia. Ya, jelas beda antara yang efeknya sedikit dengan efeknya banyak. Ya. Jangan dia bilang salah-salah lu, kenapa mau lihat saya lah? Kamu yang pamer gimana? Kamu yang buka. Kalau kamu enggak pamer, enggak ada yang lihat. Ya. Ya. Saya pernah bikin status gitu, ada yang protes. Loh, kok gitu Ustaz? Ya salah sih dia sendiri lihat. Ya, ya kamu yang membuka ya, ada yang lihat lah. Ya. Sebab kamu membuka, maka orang melihat. Kalau kamu enggak buka, enggak kelihatan ya. Oleh karenanya, seorang tidak menanggung dosa orang lain, kecuali dosa tersebut juga akibat dari perbuatannya. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka hendaknya memikul dosa-dosa mereka, agar mereka memikul dosa mereka sempurna hari kiamat kelak. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Demikian juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, ya. Mereka juga tanggung. Baik.
Oleh karenanya sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi SAW, Innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahlihi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya mayat disiksa akibat tangisan keluarga yang ditinggalkan. Mayat disiksa akibat tangisan keluarga yang ditinggalkan. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama ada yang mengatakan la yu'adzab, dia disiksa maksudnya dia merasa sedih ketika saudara-saudaranya yang ditinggalkan menangis. Seperti sabda Nabi SAW, Inna safara as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah potongan dari siksa. Ya. Siksa tersebut maksudnya bukan siksa tubuh, tapi dia sedih, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, ya. Sehingga dia tersiksa secara batin. Maka ada yang menafsirkan mayat tersiksa secara batin, batinnya sedih kalau ada keluarganya yang menangis. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, dia disiksa, dihukum di dalam alam barzah. Kalau ada keluarganya yang menangis, kenapa? Karena dia dulu melakukan salah satu di antara dua hal. Dia dulu mewasiatkan, kalau saya meninggal tangisin saya ya. Jangan diam-diam aja. Maksudnya kalau ditangisin menunjukkan mereka menghormati dia, makanya merasa sedih ketika sang mayat meninggal, maka nangis, teriak-teriak. Ya. Dia bilang jangan lupa kalau saya mati teriak-teriak. Maka orang seperti ini dia diadab. Orang yang meratapi juga diadab, dan karena dia yang menyuruh meratapi dia juga diadab. Kita kalau orang meninggal kita boleh menangis, tapi tidak boleh meratap. Pendapat kedua, apa sebab kenapa dia diadab? Karena dia ketika semasa hidup dia tidak mengingatkan keluarganya. Padahal Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan jaga keluarga kalian dari neraka jahanam. Harusnya dinasihati kalau Abi meninggal, jangan ratapi Nabi, ya. Kalau Umi meninggal, jangan ratapin apa? Umi. Sungguhnya dilarang, meratap itu dilarang. Niyahah, meratap itu termasuk dosa besar. Dia tidak pernah mengingatkan, sehingga ketika dia meninggal, anak-anaknya meratapi terus menerus, dia ikut disiksa. Karena anak-anaknya terjerumus dalam maksiat, meratap karena dia tidak pernah mengingatkan anak-anak mereka. Artinya ini tidak keluar dari kaidah wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali jika dosa orang tersebut terjadi akibat dia, paham? Jika orang lain melakukan dosa tersebut akibat apa yang dilakukan, maka sungguhnya dialah penyebab dosa tersebut, maka dia juga ikut menanggung dampaknya. Oleh karenanya ini perlu kita ingatkan dalam pendidikan, hati-hati jangan kita menjadi sebab anak-anak menjadi nakal, ya. Karena kalau anak nakal dari sebab kita, maka kita akan menanggung juga dosanya. Kita tidak mendidik anak-anak, kita terlalu memanjakan anak-anak. Kita tidak mengontrol anak-anak, ya. Kita nurutin apa saja yang anak-anak mau. Akhirnya mereka rusak, kita menanggung. Terlalu dimanja, akhirnya dinakal, kita menanggung. Demikian juga kalau kita mencontohkan kepada anak keburukan, ya, kita bohong, suka bohong, sehingga anak-anak tahu abinya suka bohong, uminya suka bohong, akhirnya anaknya jadi pembohong besar. Ya. Yang meletakkan batu pertama bagi sang anak untuk jadi ahli bohong siapa? Ayah dan ibunya. Maka kita juga menanggung dosa. Ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak agar tidak menanggung dosa anak-anak. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum." Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan, yang kafir maupun yang mukmin, yang kufur maupun yang bersyukur. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lantas Allah akan mengabarkan kepada kalian semua perbuatan yang kalian lakukan. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan dihadirkan. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Setiap jiwa akan mendapati pada hari kiamat kelak semua yang dilakukan kebaikan akan tampak dan seluruh keburukan akan tampak. Ada para malaikat yang mencatat, semua catatan akan terlihat dengan jelas. Sampai orang mujrim takut, ya. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Catatan amal. Tidak ada yang dia tinggalkan, besar maupun kecil semuanya tercatat.
Maka Allah akan kabarkan, inilah amal kalian selama di dunia. Kemudian Allah mengatakan, innahu alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia. Sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya, rahimahullah taala, bahwasanya di akhirat hisab itu dibangun di atas amalan hati. Makanya setelah Allah menyebutkan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah akan mengabarkan kepada kalian di hari akhirat kelak amal yang kalian lakukan. Kemudian Allah mengatakan innahu alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah tahu isi hati manusia. Artinya amal itu paling utama adalah terkait dengan masalah apa? Hati. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sungguhnya Allah mampu untuk membangkitkan dia kembali pada hari kiamat kelak, yauma tublas sarair, hari di mana seluruh rahasia terungkap. Di antaranya yang tersembunyi di hati akan terungkap. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa hussila ma fis sudur. Hari kiamat kelak hussila ma fis sudur, semua yang dalam hati akan terungkap. Dan ketika Allah mengabarkan kepada manusia tentang perbuatan mereka, dibangun di atas hati mereka. Banyak amal soleh kelihatannya bagus, ternyata riya, maka rusak amal soleh tersebut. Maka misalnya Allah katakan ini amal solehmu, tapi karena kau riya hancur. Ini amal solehmu, kelihatan kecil, tapi karena kau ikhlas jadi besar. Jadi pengkabaran Allah terhadap amal-amal lahiriah dibangun di atas amalan apa? Hati. Maka ini mengingatkan kepada kita untuk perhatian dengan masalah hati. Perbaiki hati kita, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk tawadhu, jangan sombong, dan seterusnya. Karena amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan badan, itu dibangun di atas amalan apa? Amalan hati. Makanya di sini Allah mengatakan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan mengabarkan atas perbuatan kalian seluruhnya. Innahu alimun bidzatis sudur, karena Allah mengetahui isi hati manusia. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat yang lain bahwasanya maksudnya ayat ini Allah mengabarkan amalan kalian seluruhnya, bukan cuma amalan zahir aja, bahkan amalan hati juga akan dikabarkan. Yang kita lihat di dunia, kebanyakan orang yang bisa kita lihat cuma amalan zahir. Kita tidak bisa melihat amalan batin seseorang. Kita tidak pernah bisa melihat amalan batin seseorang. Nah, pada hari kiamat kelak Allah akan kabarkan, bukan cuma amalan zahir, amalan batin juga akan Allah kabarkan. Sebagaimana kau bisa menyembunyikan amalan batinmu kepada orang lain, kau sombong, kau riya, kau angkuh, kau suudzon, kau hasad, kau dengki, atau sebaliknya kau husnudzon, kau berharap, kau takut, misalnya macam-macam amalan hati banyak sekali, amalan hati banyak sekali. Orang lain tidak bisa lihat, tetapi nanti pada hari kiamat Allah akan tampakkan. Jadi maksudnya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan kabarkan kepada kalian pada hari kiamat seluruh amal perbuatan kalian, bukan cuma amalan zahir tapi juga amalan apa? Batin. Makanya kita di dunia ini kita enggak bisa bilang saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Kenapa? Karena kalau kita pun hanya menimbang, kita hanya menimbang amalan zahir. Kita tidak pernah menimbang hati kita dengan hati dia, tidak bisa ditimbang, susah. Dia bilang, oh saya lebih baik daripada dia. Belum tentu. Mungkin kau sombong, dia ikhlas. Ya, kalah kita. Saya lebih baik daripada dia. Belum tentu. Ya. Dia hatinya bersih, kita sering hasad. Misalnya, wali'adzubillah. Selesai. Kita kalah. Oleh karena jangan pernah mengatakan saya lebih baik daripada dia. Enggak tahu. Kalau kita bilang saya lebih baik daripada dia, cuma zahirnya doang. Saya sering ke masjid, dia jarang ke masjid. Benar. Dari sisi itu, kau lebih baik. Karena kau sering ke masjid, dia tidak sering ke masjid. Tapi masih banyak sisi yang kau tidak tahu. Masih banyak amal dia yang tersembunyi. Mungkin dia berbakti sama orang tua kau tidak tahu. Dan masih banyak amalan hati yang tidak bisa kau ungkapkan. Mungkin dia tulus, kau tidak tulus. Mungkin dia tidak pernah hasad, kau sering hasad. Oleh karenanya semua amalan hati pada hari kiamat akan Allah ungkap. Yauma tubalas sarair, hari di mana semua rahasia akan diungkapkan. Wa hussila ma fis sudur, maka seluruh isi hati akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu alimun bidzatis sudur, karena Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Maka di sini Allah ingin mengabarkan bahwasanya ketika Allah memberi balasan pada hari kiamat kelak, Allah akan balas dengan penuh keadilan.
Tapi kita lanjutkan ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih." Jika seorang manusia ditimpa dengan kemudaratan, maka dia akan berdoa kepada Allah dengan muniban, kembali kepada Allah. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu, ketika Allah berikan nikmat kepadanya setelah itu, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, maka dia lupa kondisi dia sebelumnya. Bahwasanya dia dulu pernah susah, minta kepada Allah, ketika Allah angkat kesusahannya, dia syirik kembali. Dia lupa bahwasanya dia pernah minta-minta kepada Allah saja. Ketika dalam kondisi nyaman, dia malah minta kepada selain Allah, atau dia lupa ingat kepada Allah, lupa maksiat dan yang lainnya. Wa ja'ala lillahi andada liyudhilla an sabilih. Kemudian dia malah mengambil bagi Allah tandingan-tandingan untuk menyesatkan dari jalan Allah. Qul tamatta' bi kufrika qalilan, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang seperti ini, tamatta' bi kufrika qalilan, senang-senanglah dengan kekufuranmu sebentar aja, innaka min ashabin nar, sungguhnya kau akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di sini Allah menceritakan tentang seorang musyrik, yang orang musyrik tersebut kalau dalam kondisi susah, dia hanya berdoa kepada Allah, dia bertauhid. Ini dalam Al-Quran banyak ayat seperti ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Kalau mereka sedang mengarungi lautan, ya, kemudian ditimpa dengan ombak yang besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ini orang musyrikin Arab. Kalau mereka dalam kondisi terdesak, maka mereka hanya berdoa kepada Allah. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Ini sifat orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat seperti ini banyak. Ya. Seperti dalam surat Al-Isra juga Allah berfirman, "Wa idza massakumudh dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Ketika kalian ditimpa dengan kemudaratan di tengah lautan, semua yang kalian sembah kalian buang, enggak ada pakai. Enggak ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka buang semuanya. Dhalla man tad'una illa iyyah, kalian meninggalkan seluruh sembahan kecuali Allah yang kalian berdoa kepadanya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian malah berpaling. Wa kanal insanu kafura, demikianlah manusia sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa. Maka ini sama seperti ayat yang kita sedang bacakan ini. Allah mengatakan, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih." Jika manusia terkena kemudaratan maka hanya berdoa kepada Allah saja. Tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Ketika Allah berikan kenikmatan, dia lupa. Wa ja'ala lillahi andadan, maka dia mengambil tandingan-tandingan bagi Allah untuk dia berbuat kesyirikan, sekutu-sekutu bagi Allah. Dari sinilah kemudian muncul perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwasanya orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ini. Dan ini jadi bahan gorengan oleh orang-orang yang jengkel, ya. Dan ini bukan pernyataan Muhammad bin Abdul Wahhab saja, saya sebutkan dalam buku saya Al-Qawaidul Arba, nukilan para ulama, ya. Syekh Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Syinqiti, kemudian Al-Alusi, beberapa ulama saya sebutin. Mereka menyatakan dengan suara yang sama bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya sebagian kaum musyrikin zaman sekarang lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kenapa? Kalau kaum musyrikin zaman dahulu, kalau mereka dalam kesulitan mereka hanya menyembah Allah. Tapi kalau mereka sudah nyaman mereka syirik kembali. Tapi sebagian kaum musyrikin zaman sekarang berbeda. Ketika terdesak justru lupa sama Allah. Justru ya Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidil Badawi justru manggil wali-wali. Ya Ali, ada di YouTube. Lagi dalam kondisi pesawat goyang, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ali bin Abi Thalib maksudnya. Ali aja enggak bisa nyelamatin dirinya radhiyallahu anhu. Ketika ditikam oleh Abdurrahman bin Muljim, dia bisa selamatkan dirinya, enggak bisa. Nanti, ya Husain, ya Husain. Husain aja enggak bisa nyelamatkan dirinya, dibunuh di Karbala. Gimana kau pesawat goyang bilang apa? Husain, Husain, Husain. Jadi, justru
sebagian kaum musyrikin zaman sekarang lebih buruk dari kaum musyrikin zaman dahulu. Dari sisi ini maksud saya, dari sisi ini. Bukan dari segala sisi, enggak. Dari sisi ini. Kalau dari sisi apa? Orang musyrikin zaman dahulu kalau mereka dalam kondisi terdesak, mereka ikhlas, paham? Mereka nyaman, syirik lagi. Kalau musyrikin zaman sekarang terdesak malah minta ke kuburan, bukan ke masjid. Malah minta kepada wali-wali, tidak berdoa kepada Allah. Sampai Al-Alusi dalam tafsirnya menyebutkan ketika dia cerita, jadi kamu kalau minta sama Allah enggak sampai langsung, mending lewat wali langsung. Langsung, kalau lewat Allah enggak sampai-sampai. Siapa kamu ya? Lewat wali sampai. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini, kalau kau langsung Allah enggak sampai-sampai, mending lewat wali sampai, kira-kira hati seorang terpikat kepada Allah atau terpikat kepada sang wali? Kepada wali. Ibaratnya gini, gampangannya, kamu kalau minta presiden mana dengar kamu, tapi kalau lewat menteri ini, kapan dia ACC dikabulkan oleh presiden. Nah, ketika orang seperti ini, dia kira-kira hatinya kepada menteri atau kepada presiden? Kepada menteri. Pokoknya menteri ini ridho. Kapan menteri ini ridho, selesai ACC. Itulah titik kesyirikan di situ. Hatinya bukan tergantung kepada Allah, tapi tergantung kepada wasilah. Paham? Demikian orang ketika ya Sayyidil Badawi, hatinya kepada Sayyidil Badawi, bukan kepada Allah, karena dia tahu kalau Sayyidil Badawi bilang oke, ACC, Allah langsung apa? Berikan pertolongan. Sinilah titik kesyirikan. Itu namanya menjadikan syafaat-syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang orang musyrikin ketika ditanya, "Kenapa kalian menyembah berhala-berhala orang soleh?" Kata mereka, "Haula'i syufa'auna indallah." Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi hatinya bukan tergantung kepada Allah, tapi tergantung kepada wasilah-wasilah tersebut. Maka ini digoreng oleh orang-orang yang suka minta-minta kepada wali-wali. Mereka tidak terima. Dan ini benar. Perkataan Syaikhul Wahab tidak ada salahnya. Dia mengatakan bahwasanya orang musyrikin zaman sekarang dari sisi ini lebih buruk daripada orang musyrikin zaman dahulu. Kenapa orang musyrikin zaman dahulu kalau dalam kondisi terdesak hanya minta kepada siapa? Allah. Jangankan Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa kepada Allah. Lihat tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Jika kalian minta keputusan, Allah berikan keputusan. Dalam hadis yang sahih ketika perang Badar Rasulullah berdoa. Rasulullah salat malam, Rasulullah berdoa, "Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad." Ya Allah, kalau kau hancurkan kami, kau tidak akan disembah. Rasulullah angkat tangan, berdoa. Abu Jahal juga berdoa. Apa doa Abu Jahal? Abu Jahal berdoa, "Allahumma ayyuna aqta'u lirahim wa atana biman lam na'rif fa ahinhul ghadat." Abu Jahal berdoa, "Ya Allah, siapa di antara aku dengan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi, saya atau dia ya Allah? Yang datang bawa ajaran baru yang tidak dikenal oleh nenek moyang kami, hancurkan dia hari ini." Subhanallah. Itu doanya siapa? Abu Jahal. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Allah mengatakan, "In tastaftihu," kalau kau minta keputusan, faqad ja'akumul fath. Telah datang keputusan tersebut. Kau yang mati Abu Jahal. Yang memutuskan silaturahmi kau. Rasulullah tidak mendatangkan agama baru. Yang Rasulullah bawa adalah agamanya Ibrahim alaihissalam, nenek moyangmu. Abu Jahal nenek moyangnya Ibrahim kan? Iya, Abu Jahal itu Quraisy. Semua Quraisy itu bin Ismail bin Ibrahim. Maksud saya, kalau kita sebagian syirikan seperti saya lihat tadi ibu berdoa nangis, ya Syekhul Arab, minta kepada, bukan di kita, di negara lainnya. Ya Sayyidil Badawi, Syekhul Arab, wah, minta sampai nangis-nangis. Sembuhkanlah putra aku, nangis-nangis. Ngeri. Dia mintanya bukan kepada Allah. Mintanya kepada penghuni kubur. Dan di Indonesia sebagian juga ada begitu. Sebagian saya lihat ada yang sebarin di YouTube, mintanya kepada penghuni kubur. Ya wali inilah, ya Habib inilah, ya inilah, ya inilah. Mintanya bukan kepada Allah. Ini tidak diragukan merupakan syirik akbar. Syirik akbar. Baik, di sini Allah mengatakan, ya. Jika manusia ditimpa dengan kemudaratan, maka dia minta kepada Allah, kembali kepada Allah. Tapi kalau dihilangkan kemudaratannya, Allah berikan nikmat setelah itu, tsumma idza khawwalahu nikmatan minhu. Setelah dia dihilangkan kemudaratan, Allah kasih nikmat, nasiya makana yadu ilaihi min qabl, dia lupa dengan kondisi dia sebelumnya, bahwasanya ketika dia susah, yang bisa menolong dia hanyalah Allah. Wa ja'ala lillahi andadan, maka dia pun malah mengambil
sekutu-sekutu bagi Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Tapi di sini al-insan ini sekedar usul fikih. Bahwasanya kalimat al-insan di sini, wa idza massal insana dhurrun, al-insan sini asalnya lafal al-insan adalah lafzul am, lafal umum. Seperti firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Sungguhnya manusia ini maksudnya mencakup seluruh apa? Manusia. Meskipun secara lafal mufrad innal insana, sungguhnya manusia, tapi kalau kita terjemahkan sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali yang begini. Makanya ada pengecualian. Ini dalam bahasa Arab sebenarnya terkadang satu lafal maksudnya umum. Al-insan ya secara lafal mencakup mukmin dan kafir. Tetapi ayat ini yang dimaksud adalah orang kafir. Wa idza massal insana, jika seorang manusia maksudnya yang kafir ditimpa dengan kemudaratan maka dia hanya beribadah kepada Allah. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, lafzul am yuradu bihi al-khusus. Al-am yuradu bihi al-khas, yaitu lafal umum tapi maksudnya adalah khusus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa, dan orang-orang itu Rasulullah dan para sahabatnya, alladzina qala lahumun nas, yang ada orang bilang sama mereka, orang nas itu maknanya manusia, itu jamak. Ya, manusia. Tapi ternyata yang dimaksud adalah Nu'aim bin Mas'ud. Yang maksudnya cuma satu orang. Alladzina qala lahumun nasa innan nasa, sungguhnya orang-orang sedang ngumpul. Maksudnya nas yang kedua maksudnya adalah cuma Abu Sufyan, bukan seluruh manusia. Demikian juga firman Allah ketika Zakaria berdoa, kata Allah, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Ya, kata Allah dalam surat Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka ketika itu Zakaria berdoa kepada Allah, ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allah mengatakan, fanadatul malaikatu, maka malaikat menyuruh memberitahukan kepadanya, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sementara Zakaria sedang salat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah memberi kabar gembira kau akan punya anak namanya siapa? Yahya. Al malaikatu lafal jamak plural. Kalau mufradnya malak. Malak kalau kita jamak mufrad disebut malaikat. Padahal bahasa Arab kalau malaikat satu namanya malak. Kalau malaikat banyak baru malaika. Jadi malaikat itu plural, singular itu apa? Malak. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini al malaika, malaikat maksudnya cuma satu, Jibril. Ini lafalnya umum tapi maksudnya khusus, maksudnya Jibril. Karena sepakat ulama yang mengabarkan kepada Zakaria dia bakalan punya anak namanya Yahya, cuma malaikat Jibril. Bukan semua malaikat langit kasih tahu Zakaria, enggak. Ini terkadang lafal umum, ini usul fikih. Terkadang lafal umum maksudnya lafal khusus. Makanya belajar usul fikih. Seperti firman Allah, waquduhan nasu wal hijarah. Hati-hati, neraka itu isinya manusia dan batu-batu. Ternyata bukan seluruh manusia, hanya sebagian manusia. Karena sebagian manusia masuk surga. Ini sekedar ini aja biar tahu aja. Di sini wa idza massal insana, ketika manusia ditimpa dengan kemudaratan, maksudnya manusia yang kafir, bukan seluruh manusia. Maka dia pun berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini tentang musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma idza khawalahu ni'matan minhu, ketika sudah dihilangkan kemudaratan tersebut, Allah berikan kenikmatan, dia tidak bersyukur, tidak ingat, nasya makana yad'u ilaihi min qabl, dia lupa kepada Allah. Bahwa dia dulu waktu susah hanya Allah yang menyelamatkannya. Justru dia kemudian melakukan kesyirikan. Wa ja'ala lillahi andadan liyudhilla an sabilih. Maka dia pun mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu yang dia ibadah kepada sekutu-sekutu tersebut, liyudhilla an sabilih, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyudhilla datang dalam dua qiraah. Pertama liyadhilla, yang kedua liyudhilla. Bedanya apa? Kalau liyadhilla, lam di situ namanya lamul aqibah. Gara-gara dia menyembah selain Allah, maka jadilah dia sesat. Liyadhilla artinya akhirnya dia sesat. Lam situ namanya lamul aqibah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana.
Maka ketika Musa alaihissalam di Sungai Nil, diambillah oleh Fir'aun dan keluarganya. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Musa menjadi musuh bagi mereka dan menimbulkan kesedihan bagi mereka. Lam di sini maksudnya sehingga, ya. Diambillah. Jadi kalau kita artikan faltaqatahu alu fir'auna. Taib, saya tanya sama antum, ketika istri Fir'aun dan Fir'aun mengambil Musa, buat apa? Untuk dijadikan anak angkat. Makanya Allah mengatakan setelah itu Allah mengatakan ketika Fir'aun lihat, ini kok Musa kulitnya coklat, ini Bani Israel harus dibunuh. Istrinya berkata, la taqtuluhu, jangan kau bunuh anak ini. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Bisa jadi anak angkat atau memberi manfaat bagi kita. Sudah ambil aja, siapa tahu manfaat. Ternyata ketika diambil, maka Musa inilah menjadi musuh bagi Fir'aun. Dan akhirnya mendatangkan kesedihan bagi Fir'aun dan akhirnya menyebabkan dia binasa. Maka Allah mengatakan faltaqatahu alu fir'auna liyakuna. Maka diambillah Musa, dipungut Musa oleh keluarga Fir'aun liyakuna. Li di situ maksudnya namanya lamul aqibah, maksudnya artinya kalau bahasa Indonesia sehingga akhirnya Musa menjadi musuh bagi mereka. Itu namanya li. Bahasa Arab pakai li, maknanya sehingga. Maknanya apa? Sehingga. Itu dalam bahasa Arab namanya lamul aqibah. Paham? Anggap aja paham. Tapi li juga terkadang artinya agar, tujuan. Lamu ta'lil. Terkadang artinya lamu ta'lil, artinya tujuan. Seperti saya mengambil pedang untuk membunuhnya. Paham? Berarti saya mengambil li'aqtulah. Akhudhu saif li'aqtulah. Saya ambil pedang untuk membunuhnya. Jadi saya berniat untuk namanya lamu ta'lil. Nah, kalau qiraat ini dibaca wa ja'ala lillahi andada liyadhilla. Kalau dalam Quran kita liyudhilla. Ya-nya dhamma, paham? Dalam qiraah yang lain fathah. Dua-dua qiraat boleh. Liyadhilla an sabilih. Kalau maksudnya liyadhilla maksudnya lamul aqibah, artinya bahasa Indonesia dia pun mengambil tandingan-tandingan bagi Allah yang dia sembah sehingga dia pun sesat. Karena dia merasa benar. Tapi bukan untuk sesat, dia bukan sesat. Dia tidak berniat sesat, tapi maknanya li situ sehingga dia pun apa? Sesat. Paham? Saya ragu. Tapi kalau li pakai liyudhilla, lamu ta'lil, kita artikan maka dia pun mengambil tandingan-tandingan bagi Allah yang dia sembah liyudhilla, untuk menyesatkan apa? Manusia. Lamu ta'lil. Gara-gara dia bikin gitu akhirnya orang pada ikut menyembah yang dia sembah. Lam situ lamu ta'lil. Apa faedahnya? Faedahnya orang itu bisa menyesatkan orang lain, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Terkadang dia motivasi, provokasi dengan perkataan, terkadang hanya dengan dia berbuat orang tiru. Maka hati-hati. Betapa banyak orang misalnya melakukan riba. Enggak apa-apa kok riba. Kenapa riba? Ustadz aja leasing kok. Ustadznya enggak pernah bilang riba itu halal. Tapi ustadznya ketahuan ternyata leasing pakai model sistem riba. Ada muridnya tahu lah, ustadz saja leasing kok. Ustadznya tidak menyuruh, tapi gara-gara perbuatan dia dicontohi oleh orang lain. Makanya terutama orang-orang yang menjadi panutan, hati-hati dalam berbuat. Dia tidak bermaksud, tapi terkadang perbuatannya dijadikan dalil oleh orang-orang. Boleh orang pengen cari kesalahan ustadz aja begitu, ikut. Misalnya kalau ada ustadz suka pamer amal solehnya semua, ya ada orang pamer amal solehnya, ustadz aja begitu. Akhirnya dia pun pamer amal soleh yang sering dia lakukan. Kalau ada ustadz suka pamer privasinya, saya lagi sama istrinya begini, lagi anaknya begini, lagi istri pertamanya begini, lagi istri keduanya begini, lagi istrinya ketiga begini. Waktu bertengkar tidak dipamerkan. Jalan terus. Akhirnya orang gitu, akhirnya semua privasi juga dia ungkapkan. Kenapa? Ustadz aja begitu. Maka ini menunjukkan hati-hati bahwasanya terkadang efek kepada orang lain bukan dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan. Orang ini ketika Allah mengatakan wa ja'ala lillahi andadan, dia menjadikan sembahan-sembahan selain Allah liyudhilla an sabilih, untuk menyesatkan orang lain. Syekh Utsaimin mengambil faedah ini, bahwasanya beliau mengatakan terkadang kesesatan bukan dengan perkataan, melalui perbuatan. Orang niru dari perbuatannya sehingga orang-orang pun tertarik, ikut-ikutan, akhirnya sesat seperti kesesatan yang dia lakukan. Maka waspada.
Jangan sampai kita mencontohkan keburukan akhirnya ditiru oleh orang lain. Kemudian Allah berfirman, "Qul tamatta' bi kufrika qalilan." Katakanlah wahai Muhammad, tamatta' bi kufrika qalilan, silakan bersenang-senang dengan kekufuranmu sebentar. Silakan. Ya, artinya dia kufur senang. Dengan kekufuran banyak nikmat. Dengan kufur mungkin dapat rizki. Dengan kufur mungkin banyak teman. Dengan kufur mau zina, mau apa nyaman, kelezatan dunia, silakan. Orang-orang kafir kan ketika mereka dengan kekufurannya mereka banyak senang, ya enggak? Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dari sisi kelezatan duniawi. Di dunia ini kita mau ini enggak boleh, itu enggak boleh. Mau minum khamar enggak boleh. Mau narkoba enggak boleh. Makan babi enggak boleh. Mau zina enggak boleh. Mau gibah lezat enggak boleh. Mau nonton film aurat wanita lezat enggak boleh. Terus duit banyak buat apa? Main judi enggak boleh. Terhalangi. Orang kafir bebas-bebas mau apa. Makanya kadang orang mau masuk Islam dia takut, aduh masuk Islam susah ya. Ini enggak boleh. Duit diambil lagi bayar zakat. Disunat lagi, wah rusak kayaknya. Enggak jadi masuk Islam. Kalau pikir begitu susah ya. Nah, orang kafir bersenang-senang. Kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Mereka makan-makan isinya, kesenangnya. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan. Bedanya wan naru mathwal lahum. Mereka tempat kembalinya neraka jahanam, hewan tidak. Jadi Allah mengatakan qul tamatta' bi kufrika qalilan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang model seperti ini yang syirik, silakan senang-senang dengan kekufuranmu. Ya. Tapi senang-senang tersebut tidak ada faedahnya, akan selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ya. Ayat 205 dan seterusnya, kata Allah, afara'aita immatta'nahum sinin. Bagaimana pendapatmu jika kami memberikan mereka kesenangan bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, orang-orang kafir dikasih. Immatta'nahum sinin, jika kami memberikan mereka kesenangan bertahun-tahun, taruhlah 60 tahun, orang hidup paling lama pada 100 tahun, taruhlah senang-senang. Ya. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan kepada mereka, kematian. Kalau datang kematian. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, maka seluruh yang mereka senang-senangi selama bertahun-tahun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada faedahnya, hilang. Tapi senang-senang 1000 tahun, setelah itu neraka, apa faedahnya? Mau senang-senang 10.000 tahun, ujungnya neraka, apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Apalagi cuma sebentar. Qul tamatta' bi kufrika qalilan. Senang-senang sebentar. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam. Mereka hanya kesenangan sebentar, setelah itu tempat kembali mereka kemana? Ke neraka. Memang tempatnya mereka senang-senang sekali. Tapi tidak lama. Tidak lama. Di sini Allah mengingatkan kalau orang kafir senang-senang pun tidak lama. Sama kalau kita pun ada susah, itu cuma juga sebentar. Maka siapa yang ingat kematian, maka yang sempit menjadi lapang, yang lapang menjadi sempit. Siapa ingat kematian kalau dia lagi senang-senang, alah cuma sebentar. Jangan lupa akhirat. Siapa yang lagi susah kalau ingat akhirat, enggak apa-apa, susah cuma sebentar. Enggak lama-lama. Makanya ketika Fatimah lihat ayahnya sakaratul maut kemudian susah, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan betapa berat penderitaanmu ayahanda. Kata Nabi SAW, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesulitan setelah hari ini. Ini terakhir. Ketika Rasulullah SAW sedang melihat para sahabat menggali khandak dengan lebar 5 meter kurang lebih, dalam 5 meter, panjang beberapa berkilo-kilo. Mereka kelaparan musim dingin, tidak ada, sampai mereka ikat perut mereka dengan batu. Rasulullah mengatakan, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhir. Ini sebentar. Susah-susah ini cuma sebentar.
Jadi kalaupun mereka senang-senang cuma sebentar. Nah ini kul tamatta bi kufrika, katakanlah Muhammad senang-senanglah. Itu bukan perintah. Jangan maksud dipahami ini perintah, silakan senang-senang berarti senang-senang dengan kekufuran boleh. Tidak, ini namanya tahdid. Ini perintah ngejek maksudnya. Paham? Rasulullah suruh ngejek mereka dengan senang-senang silakan. Bukan berarti boleh bersenang-senang, tidak, paham? Tapi maksudnya silakan senang-senang, maksudnya itu apa? Ngejek. Ini perlu kita kabarin. Kenapa? Karena sebagian orang bahlul dari kalangan liberal salah paham. Ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan perintah tapi maksudnya untuk apa? Ancaman. Seperti ini, tamatta bi kufrika. Silakan senang-senang dengan kekufuran, bukan berarti boleh, paham? Demikian juga i'malu ma syi'tum, lakukanlah yang kalian sukai, bukan berarti boleh, enggak. Tapi itu ingat akan ada balasannya. Sama dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang suka silakan beriman, siapa yang suka silakan apa? Kafir. Kata orang liberal, boleh kok dua-duanya. Bahlul. Ini ancaman. Lanjutkan ayatnya dong. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang musyrikin, orang zalim, api neraka yang meliputi mereka. Jangan potong ayat setengah saja. Makanya kita lihat orang liberal selalu begitu. Pakai ayat ini selalu, kalau enggak salah surat Al-Kahfi 29 selalu itu. Allah saja bilang bebas, mau beriman silakan, kafir silakan. Kenapa ente atur-atur? Goblok. Ini bukan perintah, ini namanya ancaman. Dan dalam Al-Quran seperti itu banyak. Tapi orang liberal kayak gitu. Semuanya sama, semua masuk surga. Allah, kamu ngapain ngatur-ngatur, ngapain dakwah-dakwah? Bebas, orang itu kebebasan. Jangan didakwahi, terserah orang punya keyakinan. Privasi, paling privasi adalah keyakinan. Nah kalau gitu ngapain Nabi berdakwah kalau dulu? Sementara kita dilarang begitu, sementara orang mereka kristenisasi, ya enggak? Orang liberal merusak Islam dari dalam. Merusak moral, merusak akidah. Moral dirusak, enggak pakai jilbab enggak apa-apa, kawin sejenis enggak apa-apa. Berjenis-jenis juga boleh. Kacau mereka itu semuanya. Ya, jilbab itu yang penting kesopanan, enggak harus tutup kepala. Rusak moral. Ngapain Allah ngurusin masalah esek-esek homoseksual? Ini bukan ranah Allah, itu privasi orang. Ngeri. Gara-gara error. Jadi kalau baca ayat cuma apa? Separuh. Taib. Setelah itu Allah berfirman, "Innaka min ashabin nar", bersenang-senanglah, katakanlah kepada dia, senang-senanglah sebentar, sungguhnya engkau termasuk penghuni neraka jahanam. Buat apa senang-senang kalau ujungnya masuk apa? Neraka. Faedahnya. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.